selalu mengikuti itu baris pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa PPG tahun 2022 gelombang yang kedua atau UTBK 2. Saya melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN pada pagi hari ini, itu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 di Madrasah Aliyah Hidayatul Ulum Dusun Candi, Kecamatan Tanah Sendal, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya LPTK kampus berdasarkan dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah Palembang. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memimpin doa kami persilakan ketua kelas. Silakan. Istain ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Rahman. Tajimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, itu Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir atau tidak? Ya, bagaimana semuanya hadir semua? Hadir. Ada yang hadir? Nah, kenapa tidak hadir? Apa alasannya tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit ya. Nah, jadi ada tidak hadir berapa orang? Satu orang. Satu orang tidak hadir. Ya, kita sama-sama mendoakan yang sakit atau dalam keadaan sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Itu ya. Ya. Baik, selanjutnya sebelum memasuki materi, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu materi kita yang minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat seperti kita minggu kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang pembunuhan. Tentang, Pembunuhan. ya, tentang pembunuhan. Pria belum? Ya. Pasti masih ingat tentang pembunuhan. Nah, ya, silakan. Yang ingin menjawab, silakan. Ya, Saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ya, betul ya. Silakan ya. Jadi pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja maupun Tidak sengaja. Betul ya. Masih ada lagi? Ayo, Pak. Silakan. Tentang macam-macam pembunuhan. Tentang macam-macam pembunuh. Nah. Ya, betul ya. Nah. Silakan yang ingin membantu Bapak, siapa yang ingin menjawab?
Nah, silakan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Ya. 1 pembunuhan sengaja, 2 pembunuhan secara sengaja, 3 pembunuhan salah. Ya, pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Betul ya, belum? Ya. Baik, ya, tentu masih ingat materi kita yang baru. Mudah-mudahan ujian semester besok kita masih ingat untuk menjawab soalnya, ya. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Baik, kita masuk materi kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki ke materi, ya, kita akan menyampaikan, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita untuk pagi hari ini? Yang pertama materinya adalah tentang penganiayaan. Ya, tentang penganiayaan. Apa tujuan mempelajarinya? Yang pertama adalah apa pengertian penganiayaan. Harus tahu. Ya, harus tahu pengertiannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah mengetahui macam-macam penganiayaan. Apa bentuk penganiayaan itu? Nah, harus tahu macam-macamnya, ya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah tentang hukum, yaitu hukum bagi pelaku penganiayaan. Untuk apa hukumannya bagi pelaku penganiayaan? Orang menganiaya itu apa hukumannya? Hukuman berat, hukuman ringan, atau hukuman yang bagaimana? Ya. Nah, baik, itulah tentang pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, sebelum untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, mari kita dengarkan video tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, perhatikan ke depan ya. Yang pertama akan kita bahas adalah bagian jinayat penganiayaan. Poin pertamanya adalah pengertian. Penganiayaan diartikan sebagai tindak kejahatan, melukai, merusak, dan menghilangkan fungsi anggota badan. Jadi ada 3 poin harus kita ingat, bahwa penganiayaan berarti tindak kejahatan, melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Terus kedua yang akan kita bahas dari jinayat penganiayaan ini adalah tentang macam-macam penganiayaan. Ada 2 macam penganiayaan. Yang pertama adalah penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini adalah suatu penganiayaan yang dapat menghilangkan fungsi suatu anggota tubuh, misalnya memukul tangan hingga patah atau merusak mata hingga buta. Sedangkan penganiayaan yang kedua adalah penganiayaan ringan. Penganiayaan ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang yang menyebabkan sakit ringan atau hanya sekedar luka kecil, misalnya sabetan pisau dan tindakan-tindakan lain yang tidak sampai menghilangkan fungsi suatu anggota tubuh. Poin ketiga dari jinayat penganiayaan ini adalah tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut.
kami telah menetapkan bagi mereka dalam undang-undang dan tidak memutuskan perkara menurut hafal itu tersebut yang dilakukan dengan sengaja. Baik, sama-sama kita sudah mendengar tentang video tadi tentang pengertian penganiayaan, dasar hukum penganiayaan, dan juga tentang macam-macam penganiayaan, dan juga tentang hukum bagi pelaku penganiayaan. Ya, mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti, silakan untuk bertanya. Silakan. Ya, tentang materi penganiayaan tadi. Silakan. Silakan. Jelas ya? Nah, kalau tidak ada, berarti sudah paham semua tentang pengertian penganiayaan dan pelaku hukuman bagi pelaku penganiayaan. Nah ya, baik. Kalau sudah paham, sudah mengerti, kita akan menganalisis tentang pelaku atau hukuman macam-macam penganiayaan, ya, yang Bapak akan kasih tugas yaitu melalui LKPD. Ini adalah LKPD-nya, yaitu lembar kerja siswa. Silakan dianalisis, nanti ada gambarnya dan juga video sudah kita tampilkan nanti. Kamu buat macam-macam penganiayaan dan simpulkan bagaimana solusinya. Ya, bisa dimengerti? Baik, kita akan tampilkan video yang kedua untuk menganalisis kasusnya. Perhatikan ke depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saya Cynthia Rompas. Saudara putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan Indah Kurniawati, Justin Frederick, menjadi korban penganiayaan di ruas tol dalam kota. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dalam video yang direkam seorang pengendara lain menunjukkan saat seorang pria dianiaya oleh pengendara lainnya di bahu ruas jalan tol dalam kota. Aksi penganiayaan ini terjadi saat kondisi lalu lintas di jalan tol padat. Korban penganiayaan diketahui merupakan Justin Frederick yang merupakan putra dari anggota DPR fraksi PDIP Indah Kurniawati. Rekaman video aksi penganiayaan yang dialami Justin Frederick tersebar di media sosial. Kasus penganiayaan kini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Anggota DPR fraksi PDIP Indah Kurniawati yang merupakan ibu dari Justin Frederick meminta polisi segera memproses kasus ini. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi setiap warga bangsa untuk tidak boleh melakukan tindakan premanisme di jalan. Sewenang-wenang, ini negara Pancasila. Semua harus beradab. Saya berterima kasih selain kepada Polda juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh dua orang tersebut tanpa perlawanan. Baik, kita sama-sama mendengarkan dari video yang kita tampilkan tadi. Tentu Bapak akan kasih tugas pada kamu semua menganalisis ya dalam video tersebut penganiayaan yang model mana, nanti ditulis ya, dikasih solusi dan juga masukan apa yang kamu temukan di video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Paham ya? Nah, ini yang perhatikan LKPD-nya. Ini silakan berdiskusi. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Nanti membuat kelompok, silakan ditulis namanya juga, dibahas, ya, mengeluarkan pendapat masing-masing, nanti dicatat dan kita tampilkan di depan kelas, ya, biar semuanya lebih paham. Ya, kelompok satu, silakan, ya. Kelompok yang kedua,
kelompok yang ketiga. Nah, silakan Bapak kasih waktu 15 menit untuk membahas dan membentuk kelompok. Ya, silakan. Silakan dicatat namanya itu, masing-masing kelompok mencatat namanya. Silakan, ya, catat namanya, tulis namanya, ya, langsung ditulis namanya di situ, ya, tulis. Nah, silakan, ya, itu ada kelompoknya. Yang lain menulis, yang lain silakan berdiskusi. Ya, terus namanya. Ya. Silakan diamati gambarnya, buka di situ amati gambar, ya, langsung ditulis apa tujuannya. Apa maksud dari analisis Baik, waktu tinggal 5 menit lagi untuk berdiskusi. Ya, silakan. Sudah semua? Kalau sudah, silakan kembali seperti semula, duduknya seperti semula. Silakan. Silakan kelompok yang kedua untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan. Siap-siap terus. Ya, silakan. Nanti yang lain silakan untuk menyanggah atau menanggapi. Ya, maju. Ya, silakan. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil analisis dan diskusi kami berdasarkan gambar tersebut pada tugas kami. Setelah kami baca dan memahami pengertian dan pembagian jenis-jenis penganiayaan, maka gambar tersebut menunjukkan penganiayaan berat. Dalam kasus tersebut, adanya peristiwa naas yang menimpa salah seorang bapak yang dianiaya oleh 2 orang pengendara mobil. Awalnya, kasus bermula seorang bapak yang mengendarai mobil di jalan tol yang menyerempet dan menyalip mobil yang ada di depannya. Karena kurang hati-hati, mobil yang berada di depannya tergores, yang menyebabkan 2 orang pengendara di dalamnya tewas dan melakukan penganiayaan terhadap bapak tersebut. Dan akibatnya, bapak itu mengalami luka-luka dan patah tulang. Inilah yang menjadi dasar faktor penyebab seorang bapak tersebut dianiaya oleh 2 pelaku. Dilihat dari segi tindakannya, maka penganiayaan ini tergolong penganiayaan berat karena sebagian anggota tubuh korban cacat atau menghilangkan fungsi anggota tubuh korban. Oleh karena itu, hukuman yang tepat dikenakan kepada pelaku penganiayaan berat ini adalah divisos. Akan tetapi jika keluarga korban menolak, maka dikenakan diet mukhallazah. Maka solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan seperti ini adalah
Kita selaku pengendara dalam mengendarai kendaraan hendaknya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan marga jalan dalam mula-mula melintas, sehingga kita tidak merugikan orang lain, dan juga bagi pelaku penganiayaan agar tidak main hakim sendiri dan sebaiknya diuruti dengan damai dalam menyelesaikannya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, biar kelas dulu. Ya. Baik, itulah penampilan diskusi dari kelompok 2. Ya, nah, sudah dijawab, sudah cukup bagus. Ya, silakan bagi yang ingin menyanggah atau yang belum mengerti juga tentang pembahasannya, silakan. Ya. Saya Pak, Ya, silakan. dari mana mengambil harta untuk membayar dia? Ya, silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan teman kita dari kelompok 3. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 3, yaitu harta untuk membayar diat adalah dari keluarga pelaku penganiayaan. Ya, biar terus. Ya. Jadi harta untuk membayar diat itu diambil dari keluarga pelaku yang menganiaya. Ya. Ada lagi? Pas? Ya, pas ya. Kalau sudah pas, sudah bagus, silakan kelompok untuk menutup hasil diskusinya atau pemaparannya di tempat lain. Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 2 akan menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Nah ya, jadi itu bagus penampilan dari kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin kelompok 3 itu kita lanjutkan untuk minggu depan karena mengingat waktu juga sudah habis, jadi minggu depan kita lanjutkan. Ya, baik. Sebelum Bapak menutupi dari materi kita pada pagi hari ini, tentu Bapak akan mengevaluasi tentang materi kita atau yang kita pelajari ini. Ada yang belum mengerti atau yang belum paham, silakan untuk bertanya kembali kepada Bapak. Ya, silakan. Ada yang belum paham atau belum mengerti, silakan. Ya, silakan. Ada yang belum paham, silakan. Tidak ada? Pas ya? Jadi sudah paham semua, sudah mengerti semua, maka Bapak simpulkan untuk materi kita pagi hari ini adalah yaitu materinya tentang penganiayaan. Apa penganiayaan tadi? Yaitu apa? Melukai seseorang, ya, baik anggota tubuhnya menggunakan alat atau tidak. Silakan. Ada yang bisa menjawab, silakan. Ya, apa tadi pengertian penganiayaan? Silakan. Ya, silakan. Penganiayaan adalah melakukan tindakan kejahatan atau melukai anggota tubuh. Ya, itu ya. Penganiayaan itu adalah melukai anggota tubuh. Nah, itu ya. Sudah itu macam-macam penganiayaan, sudah jelas ya. Ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Yang terakhir adalah tentang hukum bagi pelaku penganiayaan. Apa hukuman tadi? Adalah membayar diat apa? Diat pengorbanan. Maka hartanya untuk bayar diat diambil dari keluarga pelaku. Ya, baik. Itulah punya kesimpulan dari materi kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya kamu silakan untuk membahas materi untuk selanjutnya di rumah. Akan dipahami di rumah tentang materi yang Pak ajarkan. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan ngasih nilai, beri aplaus untuk yang tampil hari ini. Nilainya adalah 95. Beri aplaus. Jadi untuk kelompok minggu depan kalau bisa nilainya lebih meningkat lagi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Baik.
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi